Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan pembelajaran, yaitu melanjutkan yang dari Pak Sri kemarin mengenai teks resensi ya. Jadi ini sifatnya itu ya mengulang-ulang gitu aja. Apa yang disampaikan Pak Sri kemarin mungkin akan saya sampaikan lagi di sini. Untuk sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin saya pimpin langsung aja. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Akan saya mulai materi pada hari ini, yaitu melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai teks resensi kompetensi dasar 316 dan 416. Slide selanjutnya, Mas. Baik, ini yang pertama adalah pengertian. Mungkin ya kemarin-kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Sri ya. Ini saya lebih tegaskan lagi mengenai pengertian. Teks resensi ini adalah ulasan atau pilihan, atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Jadi tugas resensi itu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Pengertian ini pengertian yang umum ya, karena kita siapapun sebenarnya itu bisa memberikan definisi sendiri terhadap apapun yang kita ingin definisikan, termasuk teks resensi ini. Sebenarnya banyak lagi pengertian, yaitu dari para ahli. Mungkin next, Mas. Nah, ini sebenarnya ya sama saja kita mau mendefinisikannya seperti apa ya kan. Terus ini dari misalnya ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan bahwa teks resensi ini merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku, yaitu di sini itu lebih kepada buku bukan karya lain ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian pendapat lain ini dari para ahli seperti Kosasi ini menyatakan bahwa resensi adalah tulisan yang berisi tinjauan ulasan kualitas suatu buku, film, pementasan, drama, album, lagu, lukisan, ataupun karya lain. Di sini sangat terlihat perbedaannya, bahwa Kosasi ini menyatakan lebih luas lagi untuk definisi sebuah resensi ini. Kemudian ada dari Setianingsih yang menyatakan bahwa resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Dengan kata lain, resensi merupakan cara menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif. Sebenarnya ini mirip dengan kita mengkritik sebuah karya gitu. Mengkritiknya itu ya bukan kritik yang menjelekkan karya, tapi kritik yang berimbas pada kebaikan apa ya, suatu karya itu agar lebih baik seperti itu. Misalnya dari segi fisiknya atau isinya kita bisa komentari seperti itu. Seperti teks-teks yang lain, sebenarnya narasi, sebenarnya resensi ini sama dari segi sistematika penulisan, yaitu ya ada pendahuluan, isi, dan penutup seperti itu. Mungkin next Mas ada penjelasan lebih lanjut. Nah, ini adalah unsur resensi. Bisa dikatakan ini sistematika untuk penulisan resensi ya. Jadi di sini resensi itu memuat ada sekitar 5 aspek. Yang pertama ada judul, kedua identitas, yang ketiga ada pendahuluan,
yang keempat ada inti, isi atau isi resensi, dan yang terakhir ada penutup. Jadi judul ini merupakan keseluruhan isi resensi. Misal kalian mau meresensi novel, nah kalian tulis saja itu apa namanya judul novelnya apa seperti itu. Nah, kalau identitas biasanya kan ini hampir-hampir mirip antara judul resensi dan identitas ini hampir-hampir mirip. Kalau identitas ini lebih mencakup pada judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, dan jumlah halaman. Jadi peresensi harus menunjukkan jenis buku yang diresensi termasuk fiksi atau non fiksi. Jadi seperti itu. Jadi identitas ini lebih luas lagi. Ada cakupannya itu mengenai yaitu tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian setelah identitas sudah selesai, kita ke pendahuluan. Jadi di teks resensi ini ada pendahuluannya. Untuk membuka, maksudnya itu ada landasan berpikir seorang atau peresensi itu sendiri. Kemudian yang keempat ada inti atau isi resensi. Isi resensi ini meliputi sinopsis, secara ringkas, ulasan singkat buku dengan kutipan cukupnya, keunggulan buku, kelemahan buku, terus tinjauan bahasa dan kesalahan cetak. Untuk sinopsis sendiri pasti kalian sudah tahu lah untuk bagaimana cara mencari sinopsis dari sebuah novel seperti itu. Ini mengenai keunggulan dan kelemahan buku ini mungkin lebih umum ya, maksudnya itu ada preferensinya masing-masing. Kadang ada yang suka, maksudnya itu misal dari segi isi. Itu untuk mengatakan suka atau tidak suka, baik atau buruk itu sangat umum sekali. Kita bisa mengatakan suka atau tidak suka itu karena apa ya? Ya preferensi tadi itu. Keunggulan dan kelemahan ini bisa dari segi isi maupun dari segi fisik ya. Fisiknya itu ya berupa misalnya cetakannya ada yang rusak, terus covernya itu warnanya itu nggak sinkron, gradasinya jelek misalnya, itu bisa kita koreksi tapi dengan cara penyampaian yang baik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup ini berisi, maksudnya bisa dikatakan kesimpulannya lah, untuk mengatakan bahwa buku itu penting atau tidak, maksudnya siapa yang harus membaca, kenapa harus membaca buku ini, atau kenapa nggak usah baca buku ini karena bla 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 seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya kita mengulang-ulang saja mengenai teks resensi ini. Untuk sistematika penulisan secara keseluruhan itu kita bisa menarasikan. Ini saya contohkan dengan menggunakan tabel supaya mudah untuk menganalisis sebenarnya. Kalau kebanyakan dari penulisan resensi itu sifatnya itu narasi ya. Jadi dijelaskan judulnya apa, terus kemudian dibuat per paragraf seperti itu. Jadi ini saya membuat contoh untuk memudahkan kalian untuk menganalisis sebuah buku atau karya yang lain seperti itu. Tapi kalau teks resensi ini kalian pelajari lebih, maksudnya itu lebih intens seperti itu, ini bisa memberi manfaat pada kalian loh sebenarnya. Karena manfaatnya ini bisa berupa ilmu pengetahuan, bisa berupa uang gitu. Jadi kalau kalian hobi membaca, terus kalian punya buku-buku baru, kalian resensi, terus kalian kirim ke koran. Kalau terbit itu, kalau koran-koran yang nasional itu biasanya ada fee-nya. Ya mungkin itu menjadi manfaat bonus dari mempelajari teks resensi ini. Itu saya saya dapat ya ketika kuliah ini, bahwa maksudnya saya baru tahu kalau dengan meresensi buku bisa dapat ilmu, bisa dapat uang seperti itu. Jadi di kampus itu kalau tulisan kita diterbitkan di koran itu bisa ditukarkan dengan ya jumlah uang lah.
besarannya itu sekitar 150.000 itu dari kampus. Terus kalau dari korannya sendiri itu biasanya ya ada jatahnya sendiri seperti itu. Jadi kalau kalian punya minat membaca yang tinggi, misalnya punya novel-novel baru itu nggak apa-apa diresensi aja, diresensi terus dikirim ke koran. Minimal kalau terbit misalnya korannya nggak memberikan fee kan bisa menjadi eksistensi buat kalian tersendiri, bisa buat sosial media lah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk hari ini mengenai teks resensi dan manfaat dari mempelajari teks resensi ini ya. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi atau udah lah? Pak. Ya. Berarti tes resensi itu sifatnya subjektif ya? Tiap orang beda-beda. Ya, seperti itu bisa dikatakan seperti itu. Tapi tetap membuatnya itu dengan sistematika yang benar, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi seperti itu. Tidak asal mengarang seperti itu. Jadi ada sistematikanya, kalian maksudnya bebas memberikan pendapat mengenai buku atau karya yang ingin kalian resensi seperti itu. Jadi mengenai biasanya itu lebih ke cara menyampaikan sih yang lebih diutamakan. Misal sistematikanya sudah baik, sudah mengikuti aturan ya, tapi cara menyampaikannya itu seperti merendahkan karya orang lain, itu ya sama aja kayak melanggar etika dalam meresensi buku seperti itu. Jadi ya pintar-pintar kita untuk mengolah sih sebenarnya seperti itu. Gimana Mas Fajar Ramdhani? Ya, mungkin yang lain ada yang bisa ditanyakan. Ini di luar teks resensi ya nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya yang saya jelaskan tadi mengenai untuk mengirim ke koran dan lain sebagainya. Saya izin bertanya Pak, kalau bedanya teks resensi sama teks ulasan itu apa ya? Pada dasarnya semua teks yang sudah saya jelaskan tadi itu ya sama, tapi mengenai sistematika penulisannya saja yang berbeda mungkin seperti itu. Kalau teks ulasan itu kan kita mengulas suatu, tidak harus karya, maksudnya tidak melulu karya, tapi lebih ke umum. Kalau resensi ini lebih mengutamakan pada karya. Di sini utamanya buku ya, buku, novel dan lain sebagainya. Untuk film dan karya yang lain itu saya masih asing sebenarnya. Karena yang saya pelajari itu ya meresensi buku, novel dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf ya kalau cara menjelaskan saya masih rancu gitu. Saya ini terus terang masih pertama kalinya memberikan pembelajaran secara langsung antara guru dan murid. Sebenarnya saya udahlah. Mungkin dari teman-teman yang lain? Baik ya, karena ini Zoom-nya terbatas, cuma 40 menit. Jadi mungkin saya sudahi pembelajaran pada hari ini mengenai teks resensi. Jadi saya terangkan kembali bahwa teks resensi ini adalah teks yang mengulas sebuah karya. Dalam artian di sini buku. Wah, ini sudah habis. Ya, seperti itulah pokoknya yang tadi saya jelaskan. Baiklah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oh, jangan keluar dulu ya. Ini saya absen terlebih dahulu. Oh, baik Pak.